Halo, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran ekonomi kelas 12 masih tentang akuntansi. Tapi di pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab baru yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, di persamaan dasar akuntansi ini kita akan belajar apa aja sih? Kita langsung mulai aja ya. Nah, kenapa sih kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi ini merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Nah, jadi sebelum nanti kalian membuat jurnal, membuat laporan keuangan, kalian harus tahu dulu dan harus paham dulu tentang persamaan dasar akuntansi. Maka dari itu, simak videonya baik-baik ya. Kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi, jadi kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi. Jadi, persamaan dasar akuntansi ini menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Jadi, harta atau aset perusahaan ini harus jelas berasal dari mana sumber dananya. Kita langsung masuk ke contohnya aja ya. Sebagai contoh, misalnya ada seorang pengusaha baru mendirikan perusahaan. Nah, perusahaan ini punya apa aja sih? Dan apa yang dimiliki perusahaan ini dari mana sumber dananya? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa persamaan dasar akuntansi itu tentang harta atau aset dengan sumber dananya. Contoh yang pertama, misalnya perusahaan ini memiliki uang kas sebesar 200 juta rupiah. Nah, uang kas ini pasti ada sumbernya kan? Tidak mungkin perusahaannya baru berdiri tiba-tiba menghasilkan langsung uang 200 juta rupiah. Nah, sumber dananya ini dari pemilik perusahaan sebesar 200 juta rupiah. Jadi, pemilik perusahaan ini menyetorkan dana pribadinya atau uang pribadinya sebagai modal untuk perusahaan barunya. Kemudian, perusahaan ini juga memiliki kendaraan senilai 150 juta. Nah, dari mana sumber dananya sehingga bisa memiliki kendaraan ini? Nah, dari pemilik perusahaan sebesar 50 juta dan berhutang ke dealer sebesar 100 juta rupiah. Nah, jadi pemilik perusahaan ini membayarkan DP-nya untuk bisa membeli kendaraan dengan uang pribadinya, kemudian sisanya hutang ke dealernya. Kemudian selain dari memiliki kendaraan, perusahaan ini juga memiliki komputer senilai 20 juta. Nah, dari mana dananya? Ternyata perusahaan ini juga berhutang dulu ke toko Galaxy sebesar 20 juta untuk bisa memiliki komputer ini. Nah, jadi di persamaan dasar akuntansi ini, apa yang dimiliki perusahaan tersebut nilainya harus sama dengan sumber dananya, jadi tidak boleh ada perbedaan. Nah, sekarang kita jumlahkan 200 juta ditambah 150 juta ditambah 20 juta, hasilnya 370 juta. Kemudian dari sumber dananya, dari pemilik perusahaan 200 juta ditambah 50 juta ditambah 100 juta ditambah 20 juta, hasilnya sama, 370 juta. Nah, jadi di persamaan dasar akuntansi ini menunjukkan bahwa harta atau aset yang dimiliki perusahaan itu nilainya sama dengan sumber dananya. Nah, jadi seperti uang, kendaraan, dan komputer ini disebut dengan harta atau aset. Jadi apa yang dimiliki perusahaan disebut dengan harta atau aset. Nah, kemudian dana atau uang dari pemilik perusahaan disebut dengan modal atau ekuitas. Pokoknya ingat, segala sesuatu yang berasal dari pemilik untuk perusahaan disebut dengan modal. Kemudian, utang-utang ini disebut dengan utang atau kewajiban. Jadi, perusahaan berkewajiban untuk membayar utangnya. Nah, sehingga di persamaan dasar akuntansi ini, harta atau aset ini sama dengan modal ditambah utang atau kewajiban. Jadi, rumus persamaan dasar akuntansi ini bisa dituliskan harta sama dengan utang ditambah modal, atau kata lainnya, harta disebut aset, utang disebut kewajiban, dan modal disebut dengan ekuitas. Sehingga nilai harta atau aset ini nilainya akan sama dengan utang ditambah dengan modal.
Nah, aset ini disebut dengan aktiva, kewajiban dan ekuitas disebut dengan pasiva. Selanjutnya kita akan bahas tentang unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi sebelumnya tadi kan kita udah bahas tentang ada harta, ada modal, dan ada kewajiban. Nah, ketiga hal tersebut merupakan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Nah, kita langsung lanjut aja ke pembahasan yang pertama. Kita bahas yang pertama yaitu tentang harta atau aset atau aktiva. Jadi, aset itu adalah semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Nah, contohnya ini kan ada gedung, ada kendaraan, ada komputer. Nah, ini semua bisa dinilai dengan uang. Nah, maka ini disebut dengan harta atau aset. Jadi, harta atau aset ini dibagi menjadi 3. Ada aset lancar, ada aset tetap, dan ada aset tak berwujud. Yang dimaksud dengan aset lancar yaitu harta yang habis pakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Jadi ini tidak bertahan lama dan jika dipakai akan habis. Contohnya adalah uang. Misalnya kalian punya uang sebesar 1 juta rupiah, kemudian kalian membelikan barang seharga 1 juta. Nah, tentunya jika uang tersebut digunakan, maka uang tersebut akan habis, sehingga uang disebut dengan harta atau aset lancar. Kemudian yang dimaksud dengan aset tetap yaitu harta yang tidak habis pakai dalam 1 tahun atau yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Misalnya bangunan. Nah, kalau misalnya di ruang kelas aja kalau kalian di sekolah, kalau kalian pakai ruangan kelasnya kira-kira ruangannya akan berkurang nggak jika kalian gunakan? Enggak kan, ukurannya pasti akan tetap sama. Nah, terkecuali jika sudah dalam kurun waktu 5 tahun atau bahkan 10 tahun, mungkin bisa jadi akan ada kerusakan, seperti misalnya atapnya bocor atau misalnya lantainya pecah. Nah, itu masuk ke aset tetap. Intinya, kalau misalnya aset tetap itu dia bisa tahan lama, tidak sekali pakai, berbeda dengan aset lancar. Kalau aset lancar itu bisa habis dan kurun waktunya itu kurang dari 1 tahun. Sedangkan aset tetap itu jangka waktu pakainya panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Kemudian ada aset tak berwujud. Nah, jadi aset tak berwujud ini adalah aset non-moneter tanpa wujud fisik. Jadi dia itu sebuah aset tapi tidak ada wujud fisiknya. Contohnya, misalnya hak cipta atau copyright, terus misalnya nama baik perusahaan. Itu disebut dengan aset tak berwujud. Kemudian selanjutnya ada akun-akun aktiva atau akun-akun harta. Yang pertama ada kas. Nah, kenapa kas ini masuk ke akun aktiva? Karena kas ini adalah milik perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa segala sesuatu yang dimiliki perusahaan itu merupakan harta atau aktiva. Kemudian tanah, bangunan, wesel tagih, piutang usaha. Nah, jadi piutang ini adalah ketika kita memberikan kredit kepada pihak lain. Nah, berarti pihak lain itu kan harus membayar utangnya kepada kita, sehingga itu masuk ke aktiva. Kemudian ada peralatan, ada perlengkapan. Nah, kalian harus tahu perbedaan dari peralatan dan perlengkapan. Kalau misalnya peralatan itu contohnya, misalnya kalian membuka konveksi jahit ya. Nah, peralatannya itu adalah seperti mesin jahitnya. Nah, sedangkan perlengkapannya itu seperti misalnya benang, jarum. Nah, tapi itu semua merupakan kepemilikan dari perusahaan sehingga masuk ke harta atau aktiva. Kemudian beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka ini adalah misalnya kita menggaji karyawan kan. Nah, sekarang bulan Februari. Nah, gaji yang bulan Maret itu sudah dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya. Nah, itu masuk dengan beban dibayar di muka. Jadi, bukan kita yang berhutang kepada karyawan, tapi karyawannya yang berhutang kepada perusahaan karena gajinya sudah dibayar lebih dulu. Yang kedua, ada utang atau kewajiban atau liabilitas. Nah, jadi kewajiban ini merupakan utang
atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau yang harus dibayar atau dilunasi. Nah, kalian pasti tidak asing kan dengan kata utang ini. Nah, jadi utang ini misalnya kita menggunakan barang atau jasa itu tapi belum dibayar. Nah, itu disebut dengan utang. Sehingga setelah jatuh tempo atau sesuai waktu yang telah disepakati, maka harus dibayar atau dilunasi. Jadi, utang atau kewajiban ini dibagi menjadi dua. Ada utang lancar dan ada utang jangka panjang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan utang lancar? Jadi, kalau utang lancar ini yang harus dibayar kurang dari 1 tahun, jadi jangka pendek ya. Contohnya adalah utang usaha. Nah, kalau utang usaha ini misalkan kalian punya perusahaan nih. Nah, kalian misalnya fotokopi ke tukang fotokopi, tapi gak langsung dibayar. Misalnya setelah 1 minggu baru dibayar. Nah, itu masuk ke utang usaha karena kurun waktunya itu kurang dari 1 tahun. Kemudian pendapatan diterima di muka. Nah, kenapa pendapatan diterima di muka ini masuk ke dalam hutang? Contohnya, misalnya kalian seorang penjahit. Ada konsumen yang mau menjahit baju ke kalian. Nah, beliau sudah membayarkan uangnya ke kalian, sedangkan bajunya belum jadi. Nah, bajunya itu berarti adalah utang yang harus kalian bayarkan kepada konsumen. Kemudian yang ketiga ada beban yang masih harus dibayar. Nah, berarti misalnya sekarang sudah bulan Februari, sedangkan gaji karyawan yang bulan Januari itu belum dibayarkan. Berarti perusahaan itu memiliki hutang kepada karyawannya itu untuk menggaji yang bulan Januari itu. Kemudian yang dimaksud dengan utang jangka panjang yaitu utang yang dibayarnya lebih dari 1 tahun. Contohnya utang bank atau utang hipotek. Nah, misalnya meminjam uang ke bank sebesar 100 juta rupiah. Tidak mungkin kan jika 100 jutanya itu langsung dibayarkan dalam jangka pendek. Pasti akan dibayarkannya dalam jangka panjang karena adanya angsuran-angsuran. Misalnya, untuk pinjaman sebesar 100 juta itu dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, itu disebut dengan utang jangka panjang. Jadi bisa bedain ya, mana utang lancar dan mana utang jangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu ada modal atau ekuitas. Jadi ekuitas ini merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan aset perusahaan. Kemudian ada akun-akun yang mempengaruhi modal. Yang pertama yaitu pendapatan. Jadi pendapatan ini adalah peningkatan ekuitas atau modal pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Nah, jadi pendapatan ini sifatnya menambah modal. Kemudian yang kedua ada beban. Jadi beban ini adalah aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Nah, beban ini sifatnya adalah mengurangi. Contohnya, misalnya kan beban itu kita memiliki karyawan. Nah, kita harus menggaji karyawan. Nah, menggaji karyawan itu disebut dengan beban. Sehingga beban ini sifatnya mengurangi modal. Kemudian yang ketiga ada prive. Prive ini merupakan pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, sama dengan beban, prive ini adalah sifatnya mengurangi. Jadi yang dimaksud dengan prive ini contohnya, misalnya kalian pemilik perusahaan, kemudian kalian mengambil uang perusahaan sebesar 10 juta untuk keperluan pribadi, misalnya untuk membeli HP pribadi. Nah, itu disebut dengan prive. Pokoknya, jika kalian menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi, disebut dengan prive. Sehingga pendapatan itu sifatnya menambah modal, beban sifatnya mengurangi modal, dan prive juga sama, sifatnya mengurangi modal. Nah, sekarang ada pengelompokan akun yang perlu kalian ketahui. Jadi ada dua, ada akun real dan ada akun nominal. Yang masuk ke akun real yaitu ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, biasanya akun real ini dicatatnya dalam neraca. Sedangkan akun nominal itu terdapat pendapatan dan beban. Biasanya, akun nominal ini dicatat dalam laporan laba rugi. Oke, sekian dulu pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.
Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan turn on notification. Bye-bye!